Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Hadratul Muhtaramin, para alim, para kiai, bunyai, kusning ustadz-ustadzah sekalian, wabil khusus Pak Yuda dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, teman-teman admin OPOP yang saya banggakan, Alhamdulillah pada siang ini kita kembali bersama untuk belajar tentang mengelola bisnis yang baik, mengelola usaha yang sehat, dan pada akhirnya kita semua mendapatkan kebermanfaatan dari setiap bisnis dan usaha yang kita jalankan. Eh, Pada sesi kali ini kita akan bicara dengan rencana bisnis dan utamanya ada pada eh, sektor keuangan ya. Karena di dalam rencana bisnis itu kita harus paham pertama tentang legalitas usahanya, kemudian tentang struktur organisasi dan manpower-nya, kemudian juga tentang bagaimana sebuah produk itu bisa dihasilkan dengan sangat baik, berkualitas, memenuhi persyaratan, mulai dari bahan bakunya, prosesnya, hingga bahan jadi dan juga dilanjutkan dengan pemasarannya. Perencanaan pemasarannya seperti apa? Apakah kita harus mengenali aspek geografis, aspek demografis, dan aspek-aspek lainnya di dalam kita memasarkan, bisa dengan online, bisa dengan offline, strategi pemasaran harus kita kuasai dan kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Ada satu hal yang tidak boleh terlupakan adalah keuangan. Kita harus mampu menghitung berapa modal yang dibutuhkan, kapan modal bisa kembali, kapan BEP, kapan profit, berapa profit yang diharapkan, dan itu semua bisa direncanakan. Oleh karenanya dalam perencanaan bisnis, setiap usaha yang bisa kembali modal kurang dari 2 tahun atau maksimal 2 tahun, insya Allah bisnis itu masih visible, masih apa bisa dilanjutkan karena akan mendapatkan keuntungan. Nah, tingkat pengembaliannya berapa persen? Nanti Pak Yuda mohon bisa menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Dan ada satu eh, ungkapan yang menjadi penyemangat kita semua pada siang hari ini. Ungkapan itu berbunyi, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Saya ulangi, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Nah, oleh karena itu, mari kita belajar dengan Pak Yuda bagaimana membuat sebuah perencanaan bisnis yang baik, sehingga mudah-mudahan ke depan bisnis kita lancar, usaha kita sukses, dan mendatangkan kebermanfaatan untuk kita semuanya. Saya, Sekjen OPOP Jawa Timur, mengucapkan terima kasih yang sudah hadir. Kita doakan bangsa dan negara Indonesia, terutama Jawa Timur, tetap menjadi bangsa dan provinsi yang damai, aman, sejahtera, bahagia, dan tentunya maju, adil, dan makmur. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Gofrin atas pengantar yang diberikan pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya untuk materi tentang perlunya penyusunan rencana bisnis dalam penguatan akses pembiayaan koperasi yang disampaikan oleh Pak Yuda. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih dengan Mas Rehan. Yang saya hormati Pak Govirin dari Sekjen OPOP wilayah Jawa Timur. Yang saya hormati juga Bapak Ibu beserta koperasi dari pengurus koperasi pondok pesantren di Jawa Timur yang tergabung dalam Ekotren OPOP. Salam sehat bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat taufik dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat dan diberikan waktu dapat bersilaturahmi bersama
tanpa kurang suatu apapun, sholawat serta salam dan selalu kita curahkan pada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang syafaatnya senantiasa kita nantikan di yaumil akhir nanti. Izin, Mas Rehan, terima kasih Gus Gofirin atas kesempatannya yang diberikan untuk dapat memberikan sedikit materi terkait pentingnya ya. Kebetulan kami di bidang pembiayaan, di khususnya tim kerja pembiayaan jasa keuangan, di mana kami membagi tugas di antara tiga tim kerja, khusus kami yang di pembiayaan jasa keuangan lebih fokus untuk memberikan terkait dengan pendampingan atau eh, pelatihan-pelatihan yang memberikan materi wawasan untuk baik koperasi maupun UKM agar dapat menyusun yang namanya rencana bisnis yang untuk UKM sendiri kalau sekarang eksisnya itu setelah jadi rencana bisnis akan berlanjut menjadi prospektus bisnis sehingga nantinya dapat menjadi UKM yang potensial untuk mendapatkan pembiayaan baik melalui investor, lembaga perbankan maupun non perbankan. Izin Mas Rian, saya share materi, J. Oke. Nggih, monggo Pak Yuda. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terkait judul materi kami yang akan kami sampaikan pada pagi ini, bagaimana tentang perlunya bagi Bapak Ibu sekalian. Bentar. Hilang ya Mas Rian ya? Ada Pak, muncul, muncul, sudah muncul. Oh, oh. Yang di saya kok hilang? Sebentar, sebentar. Oh ini. Kenapa eh, kita perlu menyusun yang namanya rencana bisnis atau mungkin kalau yang di koperasi itu rencana bisnis koperasi eh, yang disusun di akhir tahun sebelum kita melaksanakan RAT, RAKPB, RAK apa istilahnya koperasi ini? RAKBK. Jadi sebelum Bapak Ibu pengurus koperasi maupun UKM ya yang ingin mengembangkan usahanya ke depan dengan menambah modal melalui akses pembiayaan, itu kita perlu untuk lebih detail sesuai yang sudah disampaikan tadi oleh Gus Kofirin, kita perlu lebih rinci dalam menyusun yang namanya rencana bisnis dan bagaimana dengan peluang bisnis yang kita miliki. Muaranya bagi kita, perlukah pada akhirnya kita itu untuk menambah akses modal kita melalui akses pembiayaan atau ternyata tidak perlu. Kita kalau koperasi cukup dengan modal sendiri yang dimiliki oleh koperasi. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, nama saya Dewanta Pramayuda, panggilan saya Yuda. Jabatan saya sebagai pengembang kewirausahaan ahli pertama kebetulan ditugaskan oleh Bapak Kepala Bidang Pembiayaan sebagai ketua tim kerja yang ada di Pembiayaan Jasa Keuangan. Izin sedikit nggih Bapak Ibu sebagai menambah wawasan terkait program strategis pemberdayaan koperasi dan UKM yang ada di Jawa Timur. Untuk sampai dengan triwulan 2 ini di tahun 2025, pertumbuhan ekonomi sendiri di Pulau Jawa, kita di Jawa Timur, merupakan penyumbang perekonomian terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 25,36% secara year on year. Jadi untuk di komparasi antara triwulan 2 di tahun 2024 dan triwulan 2 2025 kita mengalami pertumbuhan. Untuk yang pertama ada di daerah istimewa Yogyakarta yang biasanya kita ada di Jakarta yang pertama saat ini ada perubahan di triwulan 2 ini
berdasarkan data BPS yang peringkat pertama ada di jurusan. Semua itu karena tentunya didukung salah satunya melalui kinerja dari pertumbuhan ekonomi itu sendiri melalui koperasi dan UMKM yang ada di Jawa Timur dengan populasi pada saat ini sesuai dengan data sensus ekonomi tahun 2006 sejumlah 4,2 juta UKM, lalu dia dilakukan sensus kembali tahun 2012 dengan jumlah sebanyak 6,8 juta, dan terakhir kita dengan BPS mengadakan sensus ekonomi tahun 2016 dengan jumlah UKM kita sebanyak 9,78. Lalu di tahun 2018 dilakukan survei kembali untuk melakukan klasifikasi antara yang pertanian dan non-pertanian. Ditemukanlah berapa jumlah tenaga kerja yang dimiliki, total senilai 18.827.593. Lalu untuk sampai dengan saat ini, per Juli, 31 Juli 2025, berdasarkan data online, data sistem, untuk populasi koperasi di Jawa Timur, jumlah koperasi aktif kita sebanyak 45.993 koperasi, dengan total SHU senilai 15,694 triliun. Jumlah koperasi yang tertib sudah melaksanakan RAT 11.508. Harapan kami itu termasuk dengan koperasi pondok pesantren Bapak Ibu sekalian yang sudah melaksanakan RAT di tahun ini. Lalu perputaran modal luar yang sudah masuk di koperasi terhitung sebesar 17,366 triliun dengan jumlah anggota sebanyak 5,946 juta orang. Dengan modal sendiri yang dimiliki total seluruh koperasi di Jawa Timur sebanyak 13,160 triliun dan perputaran volume usaha sebesar 44,786 triliun. Berdasarkan rancangan kebijakan pembangunan ekonomi di tahun 2025 dari seluruh aspek, khusus di Dinas Koperasi lebih memfokuskan kepada penguatan di sektor real. Kali ini kenapa sektor real? Karena sektor real sendiri itu sangat berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat yang muaranya adalah menstabilkan secara perekonomian dan meningkatkan kemampuan daya beli dari masyarakat. Dinas Koperasi dan UKM sendiri melakukan beberapa aspek untuk mendukung penguatan sektor real, diantaranya kualitas produk, peningkatan kualitas produk, perluasan akses pembiayaan, penguatan kelembagaan KUKM, penguatan SDM dari KUKM, pengembangan restrukturisasi dan kapasitas usaha, serta peluasan pemasaran melalui upaya kolaboratif dan optimalisasi teknologi informasi. Dari sekian permasalahan dan isu strategis yang ada di koperasi dan UKM di Jawa Timur, dalam upaya kami untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UKM di Jawa Timur yang masih belum optimal, kami dengan 5 aspek yang kami miliki, di antaranya yang pertama yaitu dari aspek kelembagaan, di mana kami perlu meningkatkan kualitas kelembagaan dari koperasi yang masih rendah, di mana banyak dari koperasi yang masih belum PNIB dan belum melaksanakan RAT, serta pelaku UKM yang masih non-formal dan belum memiliki NIB atau legalitas. Lalu dari aspek produksi, masih juga banyak produk dari koperasi dan UKM yang belum tersertifikasi, masih banyak UKM yang memerlukan diversifikasi usaha, serta banyak sekali UKM yang memerlukan pendampingan dalam upaya mengembangkan usahanya. Lalu ada aspek pembiayaan di kami, di bidang pembiayaan, terkait dengan isu masih rendahnya akses kredit formal oleh UKM dan perlunya pembentukan jaringan akses pembiayaan antar koperasi, jejaring antar koperasi, dan masih banyak koperasi dan UKM yang memerlukan akses pembiayaan yang terjangkau dengan bunga murah yang dipergunakan untuk pengembangan usahanya. Serta aspek pemasaran berikutnya dengan akses pemasaran produk koperasi yang relatif masih terbatas dan perlunya ada mitra antara koperasi dan UKM yang masih perlu ditingkatkan. Dan terakhir di aspek sumber daya manusia
komitmen kami untuk meningkatkan kualitas kompetensi para pelaku SDM di koperasi dan UKM. Dari 5 aspek tadi, kami kembangkan melalui beberapa bidang. Di antaranya kami ada 5 bidang. Ada bidang kelembagaan, bidang SDM atau UPT, lalu ada bidang produksi, bidang pemasaran, dan juga kami yang di bidang pembiayaan. Khusus kami di bidang pembiayaan tadi, kami memberikan fasilitasi penguatan akses permodalan, baik itu yang melalui dana bergulir, KUR, atau yang melalui non-bank, ada LPDB, CSR, dan juga subsidi bunga Prokesra. Kebijakan fasilitas pembiayaan kami, baik di koperasi dan UKM di Jawa Timur yang dalam rangka upaya untuk penguatan di sektor real, kami memberikan klasifikasi pembagian, di antaranya yang pertama melalui pembiayaan perbankan yang isinya ada kredit ya bunga murah seperti dana bergulir tadi, ada penjaminan juga melalui jam kerja dan jam pintu bagi UKM yang belum memiliki jaminan tapi memiliki usaha yang visible dan layak untuk diberikan pembiayaan melalui jam kerja dan jam kerindo akan memberikan fasilitasi penjaminan. Lalu yang sumbernya melalui non perbankan yang sumber dari APBN dan APBD, ada dari LPDP KUKM yang 100% pembiayaannya kepada koperasi. Nanti mungkin di akhir akan kami sedikit jelaskan apa saja lebih detail fasilitasi-fasilitasinya tadi, termasuk yang dana bergulir yang di Provinsi Jawa Timur, serta ada subsidi bunga Prokesra, dan juga sinergi dengan BUMDes dan BUMDesman. Lalu ada juga pembiayaan lainnya yang non APBD dan APBN, di antaranya ada modal penyertaan koperasi. Kami juga sering mengundang beberapa koperasi-koperasi besar yang sudah eh, bersinergi dengan sesama koperasi melalui akses modal penyertaan. Dan kami juga mengupayakan adanya pengembangan permodalan koperasi melalui modal penyertaan bagi koperasi-koperasi yang sudah besar dapat membantu mengembangkan koperasi-koperasi yang baru berkembang. Ada juga dana CSR, ada pembiayaan syariah, modal ventura, peer-to-peer lending, dan crowdfunding. Lalu untuk creative financing, di sini kami bekerja sama dengan lembaga donor pihak lainnya dalam rangka pendampingan, penyusunan laporan keuangan, maupun bisnis plan dari koperasi dan UKM agar ke depannya koperasi maupun UKM mampu mengenali usahanya dengan baik dan mampu memiliki perencanaan yang baik untuk mengembangkan potensi yang dimiliki usaha itu. Dari aspek pembiayaan sendiri, dasar hukum kami, kenapa kami sering selalu memberikan literasi keuangan setiap kegiatan-kegiatan yang kami laksanakan, salah satunya adalah berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 82 tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI yang diperbarui Perpres RI nomor 114 tahun 2020 tentang SNKI, dan juga yang kedua Peraturan Presiden nomor 91 tahun 2016 tentang Komite Nasional Keuangan Syariah atau KNKS, diperbarui Perpres RI nomor 28 tahun 2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah KNEKS. Di sini kami berdasarkan dari penelitian yang dilakukan oleh OJK bekerja sama dengan BPS, di mana masih terdapatnya gap antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan yang ada di Jawa Timur. Gap tersebutlah yang mengakibatkan masih banyak baik pelaku usaha yang terjerat dengan pembiayaan-pembiayaan yang ilegal atau tidak resmi, baik itu melalui vintage ataupun pembiayaan ilegal lainnya yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan juga berbunga tinggi sehingga menyulitkan bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usaha ke depannya. Lalu kita coba masuk terkait mengapa koperasi perlu menyusun
Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan sambil kita review kembali. Takut mungkin Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, mungkin sekitar tadi yang sudah saya sampaikan. Kalau memang tidak ada, kita bisa lanjut, ya. Mengapa koperasi perlu menyusun rencana bisnis sebelum mengajukan fasilitasi akses pembiayaan? Karena kami di bidang pembiayaan, Bapak Ibu sekalian, kami seperti yang tadi kami sampaikan, kami memberikan informasi-informasi literasi mana saja akses pembiayaan bagi para pelaku koperasi dan UKM yang membutuhkan akses pembiayaan. Namun kami di sini bukan istilahnya apa mengajarkan untuk berhutang atau tidak, tapi kami di sini lebih mengutamakan untuk kepada para pelaku koperasi dan UKM agar dapat merencanakan terlebih dahulu dengan baik bagaimana eh, skala potensi yang dimiliki dari pelaku koperasi khususnya yang ingin mengembangkan usahanya dengan potensi yang ada, apakah diperlukan untuk eh, berlanjut mengajukan akses pembiayaan atau ternyata koperasi sendiri cukup dengan sumber daya kemampuan yang dimiliki. Kami di sini memang bukan yang dalam artian fasilitasi yang ahli dalam memberikan pendampingan rencana bisnis. Kami bekerja sama selalu dengan akademisi dan juga konsultan yang kami tunjuk untuk memberikan pendampingan dalam penyusunan rencana bisnis bagi koperasi maupun UKM di setiap kegiatan kami. Mungkin untuk kegiatan ini kami menyampaikan sedikit kisi-kisi, karena kalau rencana bisnis sendiri itu rata-rata membutuhkan waktu paling enggak pelaksanaannya itu kalau dengan prakteknya itu minimal itu 2 hari, dan juga banyak data-data yang harus dibawa dari Bapak Ibu sekalian, apa saja laporan-laporan keuangan, laporan-laporan pencatatan pembukuan dari Bapak Ibu sekalian untuk dapat dituangkan nantinya dalam perencanaan bisnis yang akan ditentukan oleh Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita awali dengan apa itu koperasi dulu, nggih. Mungkin karena kami eh, Bapak Ibu sekalian eh, para pelaku eh, pengurus dari koperasi mungkin sebagian sudah mengetahui, nggih, apa itu koperasi berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 2025, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang, seorang, atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Jadi, di sini perlu ditekankan dengan akses kekeluargaan, perlu adanya yang namanya musyawarah, walaupun anggota sudah mempercayakan kepada pengurus untuk eh, mengendalikan atau memberikan mengambil keputusan setiap apa yang akan diambil oleh koperasi. Apa saja prasyarat dasar yang harus dimiliki bagi pengurus koperasi, di mana kelompok orang yang akan membentuk koperasi wajib memahami yang pertama pengertian dari koperasi, nilai dan prinsip koperasi, di mana menjunjung tinggi asas musyawarah, perlu adanya kesepakatan sebelum mengajukan atau mengambil langkah-langkah ke depan untuk mengembangkan usaha dari koperasi, dan juga mengenali dari potensi yang ada di koperasi. Bapak Ibu sekalian, perlu untuk dilakukan yang namanya musyawarah atau rapat tertinggi, yaitu rapat anggota. Lalu yang kedua, asas kekeluargaan, prinsip badan hukum, di mana legalitas badan hukum Bapak Ibu sekalian yang sudah dimiliki
Bapak sudah mengatur semua apa saja yang tata tertib pengelolaan pengembangan dari koperasi tersebut di eh, ADART masing-masing koperasi. Serta yang keempat, prinsip modal sendiri atau ekuitas, di mana semua itu kembali lagi dari anggota oleh anggota dan untuk anggota perlu eh, lebih mendahulukan eh, kemampuan yang dimiliki dari koperasi sendiri sebelum harus atau terpaksa atau perlu untuk mengajukan atau mengembangkan usahanya dengan mengajukan akses pembiayaan ke lembaga lain. Prinsip koperasi sendiri ada 7, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. 3, pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Lalu kelima, kemandirian. Dan 6, pendidikan perkoperasian. Serta 7, kerjasama antar koperasi. Prinsip-prinsip dari tata kelola keuangan koperasi ada 4, Bapak Ibu sekalian, di mana perlu adanya transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan, serta kepatuhan. Di mana transparansi dibutuhkan yaitu untuk menyediakan informasi keuangan yang jelas kepada anggota koperasi, lalu akuntabilitas menjamin adanya pertanggungjawaban dalam penggunaan dari dana koperasi itu sendiri, serta keberlanjutan mengelola keuangan secara bijaksana untuk memastikan kelangsungan koperasi dan juga kepatuhan mematuhi peraturan perundang-undangan terkait dengan keuangan koperasi. Komponen tata kelola keuangan koperasi dibagi kembali menjadi 4, di mana salah satunya adalah perencanaan keuangan, membuat anggaran dan rencana keuangan jangka pendek dan jangka panjang, serta menetapkan tujuan keuangan yang jelas dan juga realistis. Lalu pengelolaan dana. Yang pertama, membuat kebijakan pengelolaan kas, investasi, dan pinjaman, serta mengelola arus kas dengan baik. Lalu, laporan keuangan, menyusun laporan keuangan yang akurat dan jelas, serta membuat neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas secara teratur. Serta yang keempat, pengawasan dan audit, mengadopsi mekanisme pengawasan yang efektif, serta melakukan audit internal maupun eksternal secara periodik tiap koperasi. Setiap akhir tahun sebelum melaksanakan RAT, pengurus koperasi menyusun yang namanya rencana anggaran pendapatan dan biaya koperasi, di mana rencana anggaran pendapatan dan biaya tersebut merupakan alat yang penting untuk mengatur dan mengendalikan keuangan dari koperasi. Anggaran pendapatan atau biaya koperasi membantu koperasi dalam merencanakan pendapatan yang diharapkan dan didapatkan, serta biaya yang akan dikeluarkan dalam periode tertentu. Tujuannya adalah yang pertama, mengukur kinerja keuangan koperasi secara objektif. Yang kedua, menjadi pedoman dalam mengambil keputusan keuangan. Ketiga, mengontrol dan mengendalikan penggunaan dari sumber daya koperasi. Serta yang keempat, menjamin ketersediaan dana yang cukup untuk kegiatan operasional dan pengembangan koperasi ke depannya. Kita coba masuk ke rencana bisnis koperasi. Jadi sebelum Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan akses pembiayaan ke baik lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan, perlu yang namanya menyusun rencana bisnis koperasi. Hal ini sebelum dituangkan di RAT, Bapak Ibu sekalian sudah melakukan rapat anggota bersama, baik itu rapat anggota luar biasa ataupun rapat anggota, di mana untuk menentukan rencana yang tadi dilanjutkan oleh koperasi ke depannya untuk mengajukan ke permodalan, akses permodalan atau tidak, harus diputuskan bersama dengan mempertimbangkan diantaranya bagaimana strategi untuk pengembangan usaha dan potensi usaha yang dimiliki dari koperasi tersebut. Definisi sendiri dari rencana bisnis koperasi adalah dokumen tertulis yang menguraikan secara komprehensif tujuan strategi dan operasional koperasi untuk melayani anggotanya, serta menganalisis kelayakan usaha dan memproyeksikan kinerja keuangan. Kami
bersama dengan akademisi dan juga konsultan, sering untuk melakukan pendampingan setiap pelatihan kami pada Bapak Ibu sekalian, bagaimana menyusun yang namanya proposal bisnis atau rencana bisnis. Jadi, kenapa seperti itu? Karena lembaga keuangan sendiri, baik itu perbankan dan perbankan, pasti akan mempertimbangkan pertama kali yang namanya kelayakan usaha. Memang dari perbankan menerapkan yang namanya 5C, yang diantara salah satunya itu adalah jaminan atau kolateral, tapi tetap mengutamakan yang namanya kelayakan dari usaha tersebut atau visibilitas dari usaha yang dimiliki oleh koperasi maupun UKM. Walaupun nilai jaminan atau nilai anggunan yang dimiliki itu besar, belum tentu lembaga keuangan perbankan maupun non-perbankan itu memberikan akses pembiayaan atau permodalan sama atau sesuai dengan jaminan. Pasti mereka akan terlebih dahulu menilai kelayakan dan potensi dari usaha tersebut. Kenapa? Bagi Bapak Ibu sekalian, pengurus koperasi wajib melaksanakan RAT tiap tahunnya, karena melalui laporan RAT tersebut, baik nantinya sama Bapak Ibu sekalian ingin mengembangkan usahanya dan meningkatkan akses pembiayaan, akses permodal, akses usahanya melalui akses pembiayaan, pasti lembaga-lembaga keuangan tersebut atau yang baik perbankan non bank akan melihat dari perkembangan RAT Bapak Ibu minimal selama 2 tahun. Apakah ada kenaikan, apakah ada potensi permasalahan sehingga bank menjadi yakin atau ragu untuk memberikan pembiayaan. Tujuannya yang pertama mengetahui tingkat benefit keuntungan yang dicapai dalam suatu usaha. Yang kedua memiliki alternatif investasi yang menguntungkan bagi Bapak Ibu sekalian. Apakah dari mengambil langkah untuk menambah akses modal untuk pengembangan usahanya itu secara kalkulasi apakah menambah keuntungan atau justru menambah risiko kerugian, karena eh, yang mengelola dan yang mengenali dari usaha yang Bapak atau Ibu kerjakan, yang kembangkan itu adalah Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu perlu untuk menganalisis terlebih dahulu kelayakan dari usaha. Serta yang ketiga, menentukan prioritas investasi sehingga dapat menghindari investasi yang memboroskan sumber daya. Serta yang keempat, menghindari adanya potensi resiko kerugian. Dari kelayakan bisnis tadi, Bapak Ibu sekalian, dalam melakukan studi kelayakan bisnis harus dianalisis dari beberapa aspek bisnis yang diikuti, di antara yang pertama aspek pasar, yang kedua ada aspek teknis, ada aspek sosial ekonomi budaya, ada aspek manajemen hukum, ada aspek lingkungan, serta aspek finansial. Dari semua aspek tersebut harus bernilai layak sehingga dapat dikategorikan bisnis atau usaha Bapak Ibu sekalian layak untuk mendapatkan akses pembiayaan atau tidak. Dari aspek pasar dan aspek pasar sendiri, variabelnya terbagi dari 4, yaitu adanya permintaan dan penawaran produk. Apakah potensi dari produk yang Bapak Ibu miliki itu memiliki permintaan atau penawaran yang cukup sehingga Bapak Ibu perlu meningkatkan produksinya dan dengan menambah melalui akses pembiayaan. Lalu dari potensi pasarnya, apakah Bapak Ibu dapat melihat adanya potensi-potensi untuk pengembangan pasarnya ke depannya. Lalu bagaimana Bapak Ibu menyusun harga jual dan output untuk produk dari yang Bapak Ibu hasilkan, serta saluran apa saja seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Govirin, saluran pemasaran produknya, apakah melalui itu e-commerce atau Bapak Ibu melalui manual.
Lalu dari aspek teknis sendiri, Bapak Ibu perlu menentukan diantaranya yang pertama lokasi produksi atau pabriknya atau workshopnya, bagaimana kelayakan tempat usaha Bapak Ibu sekalian untuk pengembangan usahanya. Kalaupun misalnya dari yang awal itu mungkin masih di dalam eh, ruangan yang cukup kecil, misalnya Bapak Ibu ingin mengembangkan usahanya, menambah akses pembiayaan untuk membeli mesin Bapak Ibu sehingga perlu mencari tempat atau lokasi yang lebih layak. Bapak Ibu perlu memperhitungkan salah satunya yaitu tadi lokasi produksinya. Serta yang kedua, kesesuaian antara syarat tumbuh dengan lokasi, apakah sesuai lokasi yang Bapak pilih dengan lingkungannya. Serta yang ketiga, proses produksinya apakah menghambat atau tidak dari lokasi yang sudah Bapak pilih, serta ketersediaan input atau sarana prasarana teknologi dari eh, sisi aspek teknis. Lalu dari sisi sosial ekonomi budaya, Bapak perlu eh, menilai bagaimana dengan dampak kegiatan produksi atau pengolahan terhadap sosial ekonomi budaya dari lingkungan masyarakat yang ada di wilayah Bapak Ibu sekalian. Apakah bertentangan untuk pengembangan usahanya atau produk yang Bapak ingin kembangkan atau tidak. Lalu berikutnya dari kualitas lingkungan, bagaimana pengaruh kegiatan dari proses produksi dan pengolahan terhadap lingkungan, apakah berdampak baik atau berdampak buruk. Itu perlu ditimbangkan kembali. Lalu dari sisi hukum, perlu untuk mempertimbangkan struktur organisasi. Bagaimana persyaratan-persyaratan untuk menambah kapasitas produksi tersebut, Bapak Ibu perlu menambah baik dari perizinannya atau dari sisi legalitas usahanya, apakah perlu ditingkatkan. Dari sisi aspek finansial yang perlu ditekankan yaitu analisis terhadap menilai sesuatu dari sudut pandang individu atau lembaga kepentingan yang memiliki investasi permodalan untuk pengembangan usahanya. Jadi Bapak Ibu harus memilah dengan baik mana saja fasilitasi akses pembiayaan yang sesuai dengan kemampuan dari Bapak Ibu sekalian tanpa harus memaksakan untuk mengambil langkah akses pembiayaan. Kalau memang dari eh, in- fasilitasi akses pembiayaan yang akan diajukan itu terasa berat dan juga usaha Bapak Ibu sekalian dirasa cukup ternyata dengan modal sendiri yang dimiliki tanpa perlu mengakses pembiayaan Bapak Ibu eh, perlu mempertimbangkan. Jadi harus benar-benar matang agar kenapa? Agar tidak memaksakan pada Bapak Ibu sekalian untuk yang bisa menjadi potensi tidak berkembangnya dari usaha yang sudah Bapak Ibu kerjakan. Untuk menganalisa tersebut, salah satunya dapat melalui analisa SWOT, ya, singkatannya itu Strength, Weakness, Opportunities, and then Threats. Dari sisi internal, sisi strength yaitu kekuatan, Bapak Ibu bisa eh, menilai, mengukur kekuatan yang dimiliki oleh kelembagaan Bapak Ibu sekalian dalam potensi pengembangan usahanya serta kekurangan dari kelembagaan Bapak Ibu sekalian, apa saja sisi kelemahan yang ada di lembaga Bapak Ibu sekalian yang perlu ditingkatkan. Lalu dari faktor eksternal ada peluang dan juga tantangan. Untuk peluang berasal dari luar lingkungan, yaitu apakah ada pesaing produk yang sama yang dimiliki Bapak Ibu sekalian, apa saja ciri positif yang bisa dikembangkan atau bisa dikenalkan oleh produk yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, baik barang atau jasa. Lalu ancaman dari eksternal, yang kedua ancaman bisa dari luar lembaga Bapak Ibu sekalian yang berpotensi bisa menghambat atau bisa mengurangi nilai dari produk atau barang jasa yang sudah Bapak Ibu hasilkan.
Lalu eh, berikutnya kami mencoba lanjut untuk mungkin dari bisnis plan sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sambil sebelum kita lanjut untuk materi yang terkait dengan akses pembiayaan. Sambil kita lanjut lagi, nggih. Kalau memang ada yang ditanyakan, monggo sambil bisa raise hand, nggih. Nanti kami coba untuk menjawab dan memberikan penjelasan. Baik, untuk yang berikutnya yaitu terkait dengan akses 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 pembiayaan, di mana ada dua skema, Bapak Ibu sekalian, untuk sebagai pertimbangan. Yang pertama melalui skema hutang atau skema ekuitas. Dari skema hutang sendiri, Bapak Ibu bisa menambah dari luar untuk struktur permodalannya, yaitu melalui perbankan, mau atau penerbitan obligasi, atau tadi ada kredit dana bergulir, baik yang dari APBN atau APBD, lalu juga ada modal penyertaan utang jangka panjang, dan juga ada modal ventura atau investasi pembiayaan. Lalu untuk yang di skema ekuitas, modal sendiri Bapak Ibu dapat berupa saham, simpanan pokok, simpanan wajib, maupun hibah yang sudah mungkin Bapak terima, atau SHU tahun berjalan, serta dana cadangan. Permasalahan permodalan yang dialami oleh pelaku koperasi dan UKM pada umumnya, ada beberapa faktor yang dapat kami sampaikan di sini. Salah satunya kelayakan usaha, di mana usaha yang dimiliki oleh koperasi maupun UKM tersebut belum dinilai layak oleh perbankan, sehingga perbankan menjadi ragu ataupun perlu berpikir ulang untuk memberikan akses pembiayaan baik pada pelaku koperasi maupun UKM. Hal ini dikarenakan karena tidak selamanya, baik Bapak Ibu sekalian, apabila sudah memiliki usaha dan juga memiliki jaminan, dapat pasti langsung mendapatkan akses pembiayaan. Karena melalui tim analis setiap lembaga yang akan memberikan akses pembiayaan, pasti akan menilai potensi bagaimana ke depannya, apakah ada risiko dari usaha yang Bapak Ibu jalani. Oleh karena itu, kenapa Bapak Ibu sekalian rutin melaksanakan MAT setiap tahunnya dan melaporkan pertanggungjawaban dari pengurus dalam pengelolaan koperasi setiap tahunnya, di mana salah satunya dapat menjadikan salah satu eh, data yang dapat dibaca baik itu lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan sebelum mereka akan memberikan fasilitasi permodalan. Lalu yang kedua, tata kelola dari koperasi dan UKM, bagaimana menerapkan pelaporan keuangannya, dan juga bagaimana Bapak Ibu sekalian melaporkan usaha yang sudah dijalani oleh pengurus dan mempertanggungjawabkan kepada anggotanya. Lalu yang ketiga, permasalahannya salah satunya kolateral, di mana banyak baik koperasi maupun UKM yang belum memiliki jaminan, dan sekarang saat ini walaupun lembaga perbankan maupun non-perbankan dalam memberikan akses pembiayaan tetap mengutamakan kelayakan usahanya, namun karena faktor resiko yang dipertimbangkan, mereka tetap akan meminta namanya kolateral atau jaminan usaha. Dan beberapa koperasi dan UKM terhambat dalam faktor tersebut, di mana
usaha sudah visible namun belum memiliki jaminan usaha. Kami dari Dinas Koperasi dan Kemp Provinsi Jawa Timur bekerjasama juga dengan BPN dan juga Kementerian UMKM dapat fasilitasi sertifikat hak atas tanah, di mana kami selalu tiap tahunnya mengumpulkan data-data para pelaku UKM yang sudah memiliki usaha, namun memiliki jaminan yang belum terdaftar sebagai sertifikat. Jadi kami bekerjasama dengan BPN membantu untuk melegalkan atau memberikan sertifikat hak milik kepada pelaku UKM yang sudah memiliki aset tadi untuk kedepannya agar dapat menjadikan itu sebagai kolateral atau jaminan yang dapat diajukan oleh pelaku UKM tersebut untuk mengajukan akses pembiayaan yang sebagian besar salah satunya melalui kredit usaha rakyat atau KUR. Lalu yang keempat, masih banyaknya masyarakat di Jawa Timur khususnya yang masih lama eh, stuck atau tahan dalam pemikiran mindset yang menunggu di zona grant atau hibah, di mana tidak selamanya setiap tahun pemerintah, baik pemerintah provinsi Jawa Timur maupun pemerintah pusat maupun di pemerintah kabupaten kota menyediakan fasilitasi program yang melalui dana hibah untuk pengembangan usaha koperasi dan UKM. Jadi mindset untuk menunggu bantuan dari pemerintah tersebut atau charity itu menjadi salah satu permasalahan permodalan bagi koperasi maupun UKM. Ya, mungkin koperasi yang berbondong-bondong, misalnya untuk mendirikan koperasi yang salah satu motivasinya itu mungkin terkait dengan adanya program dan hibah. Namun itu eh, tidak selamanya setiap tahun dan itu juga merupakan sebagai stimulus atau memancing bagaimana koperasi tersebut apabila sudah mendapatkan dana hibah dapat terpacu untuk mengembangkan potensi usahanya, potensi ekonominya, dan juga mensejahterakan anggotanya, sehingga setelah usahanya berkembang ke depannya, pemerintah dalam hal ini tetap memberikan pendampingan dan juga tetap memberikan fasilitasi yang bukan berupa hibah, yaitu pembiayaan kredit, yang kredit yang berbunga lunak, berbunga ringan, baik melalui konvensional, pola konvensional, atau pola syariah. Jadi harapannya dapat naik kelas. Untuk kerangka pembiayaan koperasi dan UKM sendiri, kami mendesainnya seperti piramida terbalik, nggih, Bapak Ibu. Jadi berdasarkan Permendagri 77 tahun 2020, di mana koperasi diperbolehkan untuk menyusun perda, di mana untuk mendapatkan akses pembiayaan yang bersumber dana hibah. Salah satunya mungkin Popontren yang sudah tergabung di program OPOP, di mana kami memberikan stimulus pembiayaan dana hibah sebesar 50 juta agar koperasi pondok pesantren tersebut sudah memiliki modal awal untuk pengembangan usahanya, potensi usaha yang ada di pondok pesantren dengan memberdayakan tiga pilarnya, santripreneur, santripreneur dan alumni, sehingga apa saja baik itu produk maupun barang jasa yang dihasilkan dapat berkembang, potensi ekonomi dapat berkembang dan mensejahterakan baik di lingkungan pondok pesantren dan juga di lingkungan sekitar pondok pesantren. Harapannya setelah mendapatkan akses pembiayaan hibah tersebut yang tidak perlu mengembalikan, Bapak Ibu dapat mengembangkan usahanya sehingga mampu meningkatkan produksi sehingga menambah lapangan pekerjaan dan juga meningkatkan potensi ekonomi sehingga Bapak Ibu sekalian mungkin perlu mempertimbangkan untuk menambah akses permodalannya sehingga masuk di kelas yang berikutnya ini
untuk ke akses pembiayaan yang salah satunya ada di provinsi sendiri. Kami memiliki Dagulir yang 100% anggarannya adalah BPD Provinsi Jawa Timur dengan bunga 4% per tahun, serta ada juga LPDB Kementerian yang juga memberikan 100% pembiayaannya kepada koperasi. Hal ini salah satu upaya kami. Untuk selanjutnya, kami juga menaikkan kembali kelasnya, baik yang sudah mendapatkan pembiayaan dana bergulir, bisa mengajukan ke pembiayaan perbankan, yang salah satunya ada KUR, juga ada subsidi bunga, Propesra. Lalu berikutnya, kami juga berupaya meningkatkan kembali untuk koperasi-koperasi sektor real simpan pinjam maupun usaha pelaku UMKM untuk naik kelas menjadi akses pembiayaannya menuju ke dana perbankan, yaitu kredit komersial. Ini semuanya merupakan sumber dananya melalui dana perbankan atau dana pihak ketiga perbankan. Lalu di tingkat yang paling tinggi, akses pembiayaan tersebut ada melalui sertifikat obligasi, EPO, modal penyertaan, dan juga modal ventura. Harapan kami, koperasi dan UKM mampu meningkatkan usahanya sehingga dirasa perlu dapat mengakses baik itu melalui sumber yang dana perbankan maupun dana dari APBD. Kembali lagi sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Lalu peran kami di bidang pembiayaan, kenapa tadi yang sudah saya sampaikan masih adanya gap antara literasi keuangan dengan inklusi keuangan yang sudah ditargetkan, sehingga masih banyak masyarakat yang masih belum mengenal apa saja akses-akses pembiayaan murah, akses-akses pembiayaan yang resmi, yang diawasi oleh OJK, yang mekanismenya tidak memberatkan usaha dari Bapak Ibu sekalian. Kami rutin melaksanakan literasi keuangan dalam rangka meningkatkan financial knowledge. Kami membagi menjadi dua tema, diantaranya yang pertama financial asistensi. Kami mengundang para lembaga keuangan, baik itu yang perbankan dan non-perbankan, untuk mengenalkan produk-produk pembiayaannya kepada Bapak Ibu sekalian. Lalu yang kedua, kami juga ada istilahnya technical asistensi, di mana dengan anggaran kami bekerja sama juga dengan konsultan dan akademisi. Kami berikan pendampingan kepada Bapak Ibu sekalian, baik dari sisi kemampuan Bapak Ibu sekalian untuk dapat menyusun laporan keuangan maupun pendampingan dalam rangka Bapak Ibu sekalian untuk dapat menyusun yang namanya rencana bisnis atau business plan. Lalu apa saja program strategis yang ada di Dinas Koperasi dan UKM? Sebentar. Kami salah satunya yang tadi saya sampaikan di Provinsi Jawa Timur, kami memiliki pembiayaan yang khusus yang bisa kepada koperasi dan juga kepada UMKM. Salah satunya adalah dana bergulir pemerintah Provinsi Jawa Timur, di mana ini dikelola langsung oleh Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan Bank Jatim dan Bank UMKM yang merupakan pemilik pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan dasar Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Tahun Nomor 37 Tahun 2020 tentang pedoman umum pengelolaan dana bergulir, di mana dana bergulir sendiri merupakan investasi non permanen aset yang merupakan dana sumber dananya dari APBD Provinsi Jawa Timur untuk disalurkan pembiayaan bergulirnya baik pada koperasi dan UMKM di Jawa Timur melalui Bank Jatim dan Bank UMKM. Cuman saya sampai dengan saat ini kami masih belum memiliki yang namanya pembiayaan dan bergulir pola syariah.
Keseluruhan proses selama 15 hari dan juga bank pelaksana untuk khusus dengan koperasi, Bapak Ibu sekalian yang ingin mengajukan dana bergulir dapat mengajukan permohonan melalui bersurat kepada kami. Jadi bukan proposal, Bapak Ibu dapat bersurat kepada kami di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, surat ditujukan kepada Kepala Dinas. Dengan ini mengajukan untuk persyaratan sertifikat penilaian kesehatan. Jadi, Bapak Ibu, walaupun binaan di kabupaten kota maupun binaan provinsi, tetap surat lebih dahulu diajukan kepada kami. Untuk selanjutnya surat tersebut kami lanjutkan kepada bidang yang berwenang, baik itu dinas kabupaten kota sesuai kewenangannya ataupun kewenangan provinsi. Kami akan melanjutkan berkoordinasi dengan bidang kelembagaan dan pengawasan koperasi untuk membantu Bapak Ibu sekalian dalam eh, membuat sertifikat penilaian kesehatan dari koperasi Bapak Ibu sekalian. Setelah koperasi sertifikat keluar, baru sertifikat tersebut diajukan sebagai lampiran persyaratan kepada Bank Jatim atau Bank UMKM yang akan Bapak Ibu ajukan. Bapak Ibu cukup membawa surat PNKES tadi, nanti diajukan ke Bank Jatim maupun Bank UMKM yang mana yang terdekat dari wilayah Bapak Ibu sekalian. Lalu selama 1 hari nanti akan disurvei. Proses sampai dengan keputusan itu sesuai pergub selama 15 hari. Bunganya sendiri, plafon yang diajukan maksimal bisa sampai 300 juta dengan bunga 4% per tahun. Kalau dulu kami bagi ada yang 100 dengan bunga 4% dan ada yang sampai dengan 500 dengan bunga 6%. Untuk yang peraturan gubernur yang baru ini dengan pola executing, koperasi maupun UKM dapat mengajukan dengan plafon maksimal sebesar 300 juta dengan bunga hanya 4% per tahun. Untuk alurnya seperti tadi yang saya sampaikan, jadi untuk koperasi, Bapak Ibu sekalian, dapat mengajukan permohonan surat pemilihan kesehatan kepada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur. Untuk selanjutnya dapat kami ajukan sesuai dengan kewenangannya. Setelah sertifikat keluar, Bapak Ibu dapat melampirkan sertifikat tersebut untuk diajukan kepada bank penyalur. Bagi yang UMKM, cukup dapat langsung mengajukan kepada Bank Jatim atau Bank UMKM terdekat. Persyaratannya sebagai berikut. Ini untuk UKM, salah satunya formulir membawa KTP KK, fotokopi 4x6, surat nikah, surat keterangan kematian atau akta cerai, bukti kepemilikan anggunan cukup fotokopi dan juga surat keterangan kepala desa, SIUP, TDP atau NIB yang dimiliki, atau surat keterangan usaha dari kelurahan. Lalu untuk koperasi, persyaratannya tadi mengisi formulir, susunan pengurus, pas foto 4x6, fotokopi KTP, akta pendirian, SIUP, TDP, NIB, surat persetujuan dari berita acara dari pengurus yang akan diajukan, surat persetujuan dari fotokopi agunan tambahan, serta fotokopi rekening penuh. Untuk laporan keuangan selama 2 tahun berturut-turut di fotokopi. Jadi yang saya sampaikan, koperasi wajib mendapatkan surat pengantar kelengkapan, yaitu surat penilaian kesehatan dari dinas yang berwenang, dinas koperasi yang berwenang. Lalu untuk daglir sendiri yang untuk simpan pinjam, dibatasi penyaluran pinjaman kepada anggota maksimal 6% per tahun dan juga flat. Khusus yang sektoril tidak diatur, bebas, jadi Bapak Ibu bunganya hanya 4% kepada perbankan. Di Bank UMKM juga sama persyaratannya. Lalu yang kedua ada LPDB UMKM, di mana ini milik dari pemerintah pusat melalui Kementerian UMKM dan Koperasi, mohon maaf, di mana penyalurannya 100% kepada koperasi. Ada beberapa produk yang dimiliki oleh PDB, diantaranya sektoril, bima pinjam, maupun syariah. Dan juga bunganya untuk konvensional untuk simpan pinjam 8% dan juga sektoril 8%. Untuk syariah pembagian nisbahnya 40-60% dengan margin 3% untuk sektoril.
Untuk modal kerja maksimal 5 tahun dan modal investasi maksimal 10 tahun. Dapat juga pola pembayaran melalui pembayaran panen selama 12 bulan atau grace period. Persyaratannya sudah berbadan hukum koperasi, memiliki NIK koperasi, memiliki usaha yang produktif, dan juga berkategori lancar dan tidak memiliki tunggakan dan sebagainya. Untuk prosesnya, LPDB sudah memiliki link website sendiri melalui e-proposal LPDB. Bapak Ibu mengajukan permohonan di link tersebut, lalu setelah sukses, Bapak dapat mengunggah semua dokumen yang diperlukan, lalu menunggu jadwal survei yang akan dilakukan oleh LPDB. Lalu pembiayaan untuk koperasi berikutnya, salah satunya ada Pusat Investasi Pemerintah, di mana melalui Kementerian Keuangan, PIP atau Pusat Investasi Pemerintah memberikan akses pembiayaan kepada koperasi dan atau kepada anggota koperasinya yang masing-masing plafon pembiayaannya maksimal 20 juta per orang dan juga memiliki NIK dan tidak sedang menerima KUR. Penyalur kredit UMI merupakan lembaga keuangan bukan bank yang memenuhi kriteria pengalaman pembiayaan UMKM minimal 2 tahun, sehat, kinerja baik, terkoneksi dengan baik dengan SIKP. Jadi Bapak Ibu yang memiliki anggota-anggota banyak dan juga memiliki usaha tiap anggotanya dapat mengajukan pembiayaan kepada PIP dengan pinjaman yang sama dengan KUR 6% per tahun dengan tujuan pembiayaan ultramikro dengan maksimal pembiayaan 20 juta kepada anggotanya. Skema pembiayaannya PIP bekerjasama dengan Pegadaian, PNM, dan juga lembaga keuangan bukan bank yang terafiliasi dengan pemerintah. Lalu yang di luar itu juga ada melalui pembiayaan Ventura, Bahana Arta Ventura. Jadi koperasi biasanya akan mendapatkan akses pembiayaannya melalui PT Bahana Arta Ventura. Untuk selanjutnya pembiayaan tersebut dilanjutkan pembiayaannya kepada anggota dari koperasi. Untuk yang ketiga, salah satu alternatif pembiayaan bagi koperasi adanya modal penyertaan, di mana modal koperasi ada yang melalui modal internal dan eksternal. Untuk internal, tadi sudah disampaikan ada simpanan pokok, simpanan wajib, dan tabungan sukarela anggota, dan juga cadangan SAU. Untuk modal eksternal, salah satunya selain pinjaman, hibah, dan surat utang atau obligasi, Bapak Ibu, ada namanya modal penyertaan. Skema modal penyertaan adalah sejumlah uang yang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya sesuai dengan pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 93 tentang modal penyertaan di koperasi. Modal penyertaan dapat berasal dari anggota koperasi itu sendiri maupun dari non-anggota. Dengan ketentuan persyaratan sebagai berikut, penempatan modal penyertaan pada koperasi diatur sesuai dengan anggaran dasar rumah tangga dan juga peraturan khusus. Koperasi membuat rencana kerja yang tepat tentang penataan modal penyertaan. Koperasi membuat studi kelayakan atau prospektus dan menawarkan kepada pemodal baik langsung atau melalui media. Dan juga keputusan penempatan modal harus disetujui dalam rapat anggota. Modal penyertaan dicatat sebagai hutang oleh koperasi dan juga modal penyertaan sesuai dengan perjanjiannya akan dikembalikan kepada pemodal pada saat masa penempatan berakhir. Penempatan modal harus melalui surat perjanjian modal penyertaan pada koperasi atau yang disingkat SPMP KOP. Pemodal yang memberikan modal penyertaan yang menempatkan modal penyertaan pada koperasi tidak memiliki hak suara pada koperasi yang diberikan modal penyertaan. Pemodal berhak mendapatkan bagi hasil atas keuntungan dari modal penyertaan yang disalurkan. Untuk persyaratan koperasi primer atau sekunder yang sudah berbadan hukum, sudah melaksanakan RAT 2 tahun, serta memenuhi kelayakan manajemen, baik dari manajemen umum, kelembagaan permodalan, aktiva, dan likuiditas, lalu mempunyai usaha yang layak untuk dibiayai. Apabila usaha itu dirasa kurang layak, eh, tidak akan mendapatkan modal penyertaan, dan juga dalam anggaran dasar sudah mengatur tentang koperasi boleh menerima modal penyertaan.
Lalu memiliki rencana kerja yang telah disetujui terkait pengembangan usaha melalui modal penyataan oleh anggota. Mempunyai pembukuan yang tertib dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor angkutan publik selama 2 tahun berturut-turut. Jadi harus diaudit oleh eksternal ya, oleh kantor angkutan kerja. Tadi SPMP KOP sendiri adalah surat perjanjian mengenai pembukaan modal penyertaan pada koperasi yang dibuat dan ditandatangani baik oleh pengurus maupun pemodal yang akan memberikan modal penyertaan, berisi nama koperasi, nama pemodal, lalu jumlah modal penyertaan koperasi, lalu usaha yang akan dibiayai modal penyertaan, lalu pengelolaannya, pengawasannya untuk apa, dan juga hak dan kewajiban antara pemodal dan yang menerima modal penyertaan, lalu kesepakatan dalam pembagian keuntungan, lalu pembagian risiko dan cara pengambilan risikonya juga diatur di situ, pengalihan modal penyertaan serta jangka waktu perjanjian, dan juga yang terakhir penyelesaian apabila terjadi perselisihan. Sesuai dengan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 8 Tahun 2023 tentang usaha simpan pinjam, modal penyertaan untuk koperasi, untuk usaha simpan pinjam KSP atau USP, pemodal adalah anggota KSP, koperasi lain, pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau badan yang dimiliki pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang menanamkan modal penyertaan pada KSP. Jadi dalam hal ini pemodal bisa melalui perorangan, melalui anggota, non-anggota, maupun sesama koperasi atau juga antara pemerintah dengan koperasi. Modal penyertaan yang dihimpun dari pemodal paling tinggi yaitu 25% dari aset koperasi simpan pinjam atau KSP atau koperasi simpan pinjam pola syariah. Lalu ini bukan untuk koperasi, ya, mungkin bagi supaya menambah wawasan saja, kami di sini juga ada pembiayaan subsidi bunga atau Profesra, program kredit sejahtera, di mana tujuannya memberikan pemodalan bunga rendah bagi pelaku UMKM. Mungkin ada dari anggota Bapak Ibu sekalian yang memiliki usaha dan ingin mengajukan pembiayaan yang nominalnya di bawah 50 juta dengan bunga 3% per tahun. Kami memiliki skim pembiayaan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang namanya Program Kredit Sejahtera, di mana kami membayarkan subsidi bunga kepada pelaku usaha tersebut dari total bunga kredit sebesar 12,25%, bunga sebesar 9,25%-nya ditanggung oleh pemerintah provinsi, sisanya 3% dibayar oleh debitur tersebut setiap tahunnya. Jadi dengan bunga 3% per tahun, harapannya mampu membantu para pelaku usaha mikro yang ada di Jawa Timur. Ini progres penyaluran subsidi bunga selama 4 tahun terakhir, dan juga persyaratannya cukup KTP, kartu keluarga, akta nikah, surat keterangan usaha dari kelurahan, dan juga bukti fotokopi kepemilikan bangunan. Untuk penyalurannya ini melalui Bank BPR UMKM Jatim. Hanya Bank BPR UMKM Jatim, permohonan tersebut diajukan, lalu proses kredit 2-3 hari setelah dokumen lengkap, lalu apabila disetujui, penarikan dana kredit yang mengajukan dapat datang ke BPR, kantor BPR terdekat untuk mencairkan, lalu dapat disalurkan atau digunakan untuk pengembangan usaha. Lalu ini skema yang sama juga subsidi, cuman kalau ini melalui APBN atau pemerintah pusat, KUR, sasarannya yaitu individu perorangan, badan usaha atau kelompok usaha. Jadi eh, bukan untuk koperasi, ya, Bapak Ibu. Skema KUR sendiri ada KUR mikro, KUR kecil, dan kredit komersial. Nah, untuk bunganya sendiri akan bertambah setelah perguliran pertama sebesar 6%. Setelah lunas, perguliran kedua naik menjadi 7%, untuk perguliran ketiga naik menjadi 8%, itu seterusnya terakhir perguliran yang keempat naik menjadi 9%. Ini tadi mungkin yang kami buat ya untuk Bapak sekalian, di mana pekerjaan yang baik tanpa perencanaan hanya akan menjadi sulit. Perencanaan yang baik tanpa pelaksanaan hanya akan menjadi arsip. Dari Pak Yusuf Kala, mungkin itu ya yang dapat kami sampaikan. Kami buka kesempatan, monggo kalau ingin ada yang diskusi atau mungkin tanya jawab,
kami persilakan. Monggo Mas Rehan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Yuda untuk materi yang telah disampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Ibu apabila ada yang ingin didiskusikan dipersilakan. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin ditanyakan bisa raise hand atau mungkin langsung on mic aja tidak apa. Ini pesertanya anu ya Mas Rehan, dari Kopontren yang program anu hibah tahun berapa Mas Rehan? Untuk anggotanya bebas Pak dari Bebas Kopotnya. ya? Ya, pokoknya anggota POP Hmm. nggak harus Iya. Kopontren soalnya. Loh, ini ada Azidan ya dari kota Probolinggo ya? Puren. Monggo Bapak Ibu apabila ada yang ingin didiskusikan dipersilakan. Mumpung ada Pak Yuda di sini. Monggo, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang ingin eh, tertarik mendapatkan lebih lanjut terkait dengan fasilitasi akses ini ya pendampingan untuk bisnis plan. Kami rencana di PAPBD ini kami mengagendakan ada sekitar 3 kegiatan yang mungkin akan kami khususkan ke koperasi sektoril, salah satunya Kopontren. Nanti mungkin kami akan berkoordinasi ya, lebih lanjut dengan teman-teman dengan Pak Kofirin dari Sekjen OPOP untuk mengundang koperasi-koperasi pondok pesantren yang mungkin membutuhkan fasilitasi pendampingan rencana bisnis. Monggo untuk Bapak Ibu yang ingin diskusi dipersilakan. Nggih, monggo Gus Koiron. Ngapunten Gus untuk suaranya putus-putus mungkin koneksinya nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Gus Khairun. Dalam Nggih, sampun Gus monggo. Ampun masuk Pak. izin penjelasan terkait Mungkin jaringannya Pak. Iya, Bentar. hilang. Ya, ini minta join lagi. halo Bapak. Nggih, Oke, masuk monggo Pak Khairun. Gus. Mohon izin penjelasan di dasar terkait kita di koperasi pondok pesantren kan terkadang kita kurang bisa memanage terkait keuangan yang mana yang harus disisihkan, yang mana yang eh, kadang kalau sudah ada darurat kebutuhan di pondok pesantren, Joko duwe koperasi dulu, nanti gini gitu. Di sana gimana mohon pencerahannya, penjelasannya, agar nantinya apabila dibutuhkan dananya itu bisa kembali lagi kan Oke, rata-rata di koperasi iya. seperti itu Pak. Darurat pinjam dulu, kadang terus nggak pulang lagi. Siap siap. Gitu nggih, Gus Khairun. Coba saya jawab nggih, Mas Rehan. Monggo Pak Yuda langsung dijawab. Iya, oke. Izin mungkin sedikit menjawab pertanyaan tadi terkait ini nggih, gimana apabila dari dana koperasi tersebut digunakan untuk penggunaan dana yang di luar dari urusan ya terkait dengan koperasi. Sejatinya kalau kita mengacu kepada aturan yang sudah disepakati di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dari koperasi tersebut, apabila yang mendapatkan tadi tugas misalnya ya sebagai pengurus tadi amanah dari anggotanya dan juga mendapatkan kepercayaan mengelola
dari koperasi tersebut, koperasi pondok pesantren yang dimiliki oleh pondok pesantrennya, yang anggotanya sebagian besar dari anggota pondok pesantrennya tersebut, memang sejatinya perlu disepakati bersama terlebih dahulu. Jadi seumpama tadi mekanismenya penggunaan dana untuk keperluan usaha misalnya yang dimiliki oleh pondok pesantren misalnya untuk dana darurat misalnya gitu. Itu sejatinya sebenarnya secara apa resminya sebenarnya tidak diperbolehkan dalam artian selama penggunaan tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari anggota dan kesepakatan dari anggota koperasi. Apabila hal tersebut sudah terjadi, Bapak Ibu sebagai pengurus wajib bertanggung jawab apabila terjadi adanya resiko tidak terbayar atau tidak kembali. Karena tadi sudah saya sampaikan dari beberapa aspek prinsip dari koperasi, salah satunya kan ada transparansi dan akuntabel. Jadi, apa saja yang digunakan, apa saja yang peruntukannya dari dana koperasi tersebut, harus sepengetahuan dari anggota dari koperasi, persetujuan dari seluruh anggota koperasi, dan juga tercatat penggunaannya keseluruhan dari anggota koperasi oleh pengurus koperasi. Sehingga apabila ada tindakan-tindakan atau seperti tadi contoh yang sudah Bapak sampaikan, itu sebenarnya eh, bisa jadi mengganggu dan memberikan potensi risiko ke depannya. Harapannya apabila memang dibutuhkan untuk pengembangan usaha, untuk pondok pesantren, Bapak Ibu dapat eh, tetap melakukan MOU atau kerjasama usaha dan juga sudah disepakati oleh anggota keperluan untuk apa, digunakan untuk usaha apa yang diperuntukkan oleh pondoknya dan juga bagaimana jangka waktu pengembaliannya dan juga apa saja benefit yang yang didapatkan oleh koperasi sehingga prinsip-prinsip koperasi tetap jalan dan juga apa saja kebutuhan dan eh, potensi usaha yang dimiliki keseluruhan secara holding oleh pondok pesantren juga tidak terganggu. Mungkin saran saya itu sih Pak, dapat membuat suatu kerjasama atau MOU, tidak ada salahnya, baik antara pengurus koperasi pondok pesantrennya dengan pengurus yayasannya atau pemilik pondok pesantren. Mungkin itu sih Pak, kalau saran dari kami untuk agar tertib memenuhi prinsip-prinsip kekoperasian. Iya Bapak, terima kasih cukup jelas dan mungkin juga sedikit banyak hampir sama dengan sepengetahuan saya sendiri terkait Iya. prinsip-prinsipnya di apa tadi anggaran dasar di koperasi tadi. Cuman terkadang terkadang kalau sudah darurat itu ya benar kadang bahasanya itu sedikit Pak, sedikit. Cuman kalau berulang-ulang banyak. Iya. Tapi tetap Pak, karena itu kan dana anggota ya, jadi tetap harus melalui kesepakatan dan persetujuan dari anggota. Bapak harus istilahnya mempertanggungjawabkan juga dalam artian Bapak harus menjamin dan memastikan apakah penggunaan dari dana tersebut walaupun nilainya mungkin tidak besar atau tidak memberatkan, tetap tercatat dan juga Bapak memiliki bukti-bukti pencatatan penggunaan dan itu perlu disepakati terlebih dahulu, setelah disepakati dengan jangka waktu pengembalian kapan sesuai komitmen. Mungkin itu sih Pak untuk mengamankan saja sih Pak sebagai pengurus koperasi agar tidak apa namanya menyalahi dari ADART yang sudah disepakati oleh lembaga koperasinya. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Terima kasih cukup cukup Bapak, cukup terima kasih atas jawabannya. Iya. Sami-sami, Gus Assalamualaikum Khairul. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Gus Garun untuk pertanyaannya. Mungkin ada lagi dari Bapak Ibu yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan, dipersilakan. Sepertinya lagi sibuk semua sebenarnya Bapak. Oke Gus, biasanya 20-30 orang ini cuma sedikit yang hadir hari ini. Mungkin lagi sibuk. Iya, jam-jam yang ngajar semua ini. Ya. Kula mau izin kundur duluan nggih, soalnya
Nggih, matur Sarapan nuwun. Siap. belum? Ya, Oke, kula Gus sarapan. Khairan. Nggih, matur nuwun, Mboten Gus. sopan Lanjut. kados ikut Zoom kali sarapan itu. Monggo, monggo. Enggak apa-apa, Gus Khairan. Yang Monggo. penting materinya sampai bermanfaat untuk Ya, Bapak Ibu sekalian, ya. untuk pengembangan usahanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Monggo untuk Bapak Ibu, apabila ada yang ingin didiskusikan dipersilakan sebelum kita tutup. Assalamualaikum, izin masuk. Oke, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Monggo Ibu Siva. Baik, Bapak terkait tadi bisnis plan yang tadi disampaikan, mungkin bisa share nanti kami bisa pelajari lebih lanjut bagaimana pembuatan bisnis plan-nya. Terima kasih. Oke. Baik, Ibu dari nanti ini aja mungkin Mas Rehan nanti bisa dibantu nggih dicatatkan nama dan koperasinya Ibu. Nanti lebih lanjut, lebih detail akan kami undang Ibu nanti di pendampingan atau pelatihan workshop penyusunan bisnis. Karena kalau template-nya sendiri itu sendiri ada sekitar 20 lembar untuk menyusun bisnis plan itu. Dan juga biasanya kami membuat semacam grup diskusi kami dengan teman-teman pengurus koperasi yang lainnya. Eh, Selain tadi teori yang sudah saya sampaikan, kisi-kisi yang sudah saya sampaikan apa terkait dengan bisnis plan, kami juga melatih dan juga memberikan praktek kepada Bapak Ibu pengurus koperasi pondok pesantren khususnya untuk dapat menyusun bisnis plan itu. Karena perencanaan bisnis sendiri itu ada beberapa analisis yang perlu dilakukan terlebih dahulu. Jadi untuk tadi yang sudah saya sampaikan, salah satunya itu menggunakan analisis SWOT. Salah satunya analisis SWOT sendiri itu mempertimbangkan empat faktor, di mana ada faktor strength atau kekuatan dari internal ya, ada faktor strength dan weakness-nya, apa kelemahan dari produk atau apa jenis usaha yang Bapak miliki. Lalu ada juga faktor internal, weakness, maaf, opportunity dan juga threats, ancaman dan juga peluang. Jadi mempertimbangkan dari dua faktor tersebut, dari eksternal, ancaman apa kira-kira yang berpotensi menghadirkan risiko bagi produk atau barang jasa yang Bapak Ibu akan buat bisnis plan-nya, serta peluang apa saja yang Bapak Ibu dapatkan untuk pengembangan, untuk penyusunan rencana bisnis dari pengembangan produk atau barang jasa yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah dilakukan analisis, nanti akan kelanjutannya akan disusun dengan beberapa metode. Nanti akan terkumpullah kesepakatan atau kesimpulan di mana eh, rencana bisnis ini membutuhkan akses pembiayaan atau ternyata tidak. Nah, cukup dengan ada modal sendiri yang dimiliki koperasi, atau ternyata membutuhkan akses pembiayaan atau permodalan dengan mengajukan ke fasilitasi pembiayaan yang ditentukan sesuai dengan kemampuan dari Bapak Ibu. Mungkin itu sih, Bu. Baik, terima kasih Bapak. Sami-sami, Bu Siva. Baik, apabila ada yang ingin ditanyakan dipersilakan sebelum kita tutup, Bapak Ibu. Mungkin sudah cukup ya, Pak Yuda. Mungkin gitu ya, Mas Baik, Rehan. baik, monggo Siap. untuk sebelum saya tutup, jangan mungkin ada yang ingin disampaikan dulu. Eh, ya, mungkin sedikit saja sih, Mas Rehan. Kesimpulannya, kenapa kami itu fokus untuk selalu mengedepankan proses perencanaan terlebih dahulu dalam menentukan sebuah keputusan yang salah satunya yang karena kami di bidang pembiayaan itu apakah membutuhkan akses pembiayaan, menganjutkan ke akses pembiayaan atau tidak. Karena banyak di antara pelaku koperasi maupun UMKM yang kami dampingi selama ini itu banyak yang masih bingung
Bahkan setelah menerima pembiayaan, baik itu dana hibah maupun itu pembiayaan dari perbankan maupun non-perbankan, itu banyak yang mengalami setelah mendapatkan akses pembiayaan itu macet atau mungkin kesulitan untuk bagaimana mengelola atau pengembangan usaha ke depannya setelah menerima akses pembiayaan. Oleh karena itu, dengan banyaknya kondisi-kondisi seperti itu, kami lebih menekankan perlunya kepada Bapak Ibu sekalian untuk menyusun rencana bisnis terlebih dahulu, apakah supaya Bapak Ibu sekalian dapat mengenali apa saja potensi yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana Bapak Ibu merencanakan untuk mengembangkan usaha ke depannya, bagaimana Bapak Ibu setelah mendapatkan akses pembiayaan itu, apa saja yang perlu ditingkatkan, seperti tadi yang saya sampaikan dari aspek pasarnya, aspek produksinya, aspek teknisnya, dan juga aspek lapangannya, apakah ada dari sekian aspek itu yang berpotensi resiko sehingga Bapak Ibu sekalian tidak mengalami kegagalan bayar atau mungkin kesulitan untuk melunasi SPP. Mungkin itu pentingnya bagaimana Bapak Ibu sekalian dapat menyusun rencana bisnis. Mungkin itu sih Mas Rehan dari saya. Oke, baik. Terima kasih untuk Pak Yuda atas materinya terkait penyusunan rencana bisnis dalam penguatan akses pembiayaan koperasi yang telah disampaikan pada hari ini. Semoga untuk materinya insya Allah akan bermanfaat bagi pondok ataupun koperasi pondok pesantren yang hadir pada pagi hari ini. Mohon izin untuk materinya nanti di-share ke Mas Randy ya, Pak Yuda. Siap, nanti saya ke Oke, Pak Randy ya, siap. Mas Terima Rehan. kasih. Baik, untuk hari ini mungkin saya cukupkan apabila sekali lagi saya sampaikan terima kasih untuk Pak Yuda untuk materinya dan untuk Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur Matur nuwun nuwun Bapak Pak Ibu. Yuda nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.